Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita, orang tua kita dan guru-guru kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang Ustadz janjikan minggu lalu, bahwasanya pada kesempatan kali ini atau minggu ini kita akan membahas tentang soal latihan bab 3 ya, palang pintu ya, tentang palang pintu. Mana sudah Ustadz berikan tugas. Nah, sekarang kita akan bahas latihannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan semuanya kamu sudah memegang buku, paket, dan pensil atau pulpen. Ya, sudah disiapkan ya. Kalau belum disiapkan, silakan di pause dulu videonya. Kamu ambil dulu buku paketnya. Sudah? Oke. Sekarang kamu buka buku paketnya halaman 24. Ya, latihannya 24. Bisa dikerjakan semua? Oke, jadi nanti untuk jawabannya ketika ada yang nggak sesuai atau kurang tepat, boleh kamu langsung dibenarkan ya, tulis jawaban yang benarnya karena untuk latihan PTS nanti ya, insya Allah nanti minggu depan kita lanjut ke pembahasan soal bab 4 dan juga sekaligus kisi-kisi PTS. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, bagian A. Jangan buka bukunya. Nomor 1, pertunjukan yang ditampilkan dalam prosesi palang pintu adalah A. Berbalas pantun dan silat. Tentu ya, emang ini dua unsur utama dalam proses palang pintu. Yang kedua, silat khas Betawi disebut A. Main pukul. Ya. Nomor 3, orang yang melakukan pertunjukan palang pintu adalah D. Perwakilan pengantin laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan jawara ya, biasanya disebut dengan jawara dari perwakilan masing-masing pengantin. Pengantin perempuan satu, laki-laki juga satu ya, jawaranya untuk melakukan palang pintu yang berbalas pantun dan main pukul. Mana berbalas pantun yang dilakukan oleh perwakilan dari kedua belah pihak adalah B. Bentuk perundingan. Jadi maksud bentuk perundingan ini maksud musyawarah ya, jadi si pengantin laki-laki itu menjelaskan maksud kedatangannya ke pengantin perempuan. 5, tahapan pertama prosesi palang pintu adalah D. Arak-arakan sambil membacakan sholawat. Ya. Yang jawabannya gak sesuai silahkan dibetulkan. Selanjutnya nomor 6. Syarat rombongan pengantin laki-laki dapat memasuki kediaman pengantin perempuan adalah C. Memenangkan main pukul. Emang ini syarat ya. Jadi ketika bermain palang pintu, nah si jawara perwakilan dari pengantin laki-laki membalas pantun dan beradu silat atau main pukul, otomatis harus dimenangkan oleh pengantin laki-laki ya, perwakilan atau jawaranya. Selanjutnya nomor 7, tahapan yang dilakukan setelah pengucapan salam adalah B. Berbalas pantun. Nah, tahapan yang selanjutnya ya, tahapan yang kedua. Nomor 8, bahasa yang digunakan dalam balas pantun adalah A. Bahasa Betawi. Nah, itu nomor 8 ya. Selanjutnya nomor 9, tahapan berbalas pantun adalah simbol bahwa masyarakat Betawi D. Memiliki selera humor yang tinggi, karena memang sifat atau jenis pantun di palang pintu ialah jenaka ya, atau humor, lucu. Kemudian yang nomor 10, bagian A, makna dari pembacaan siked adalah calon pengantin laki-laki atau laki-laki ya, maaf salah ketik, laki-laki adalah D. Dapat membimbing keluarga sesuai dengan ajaran agama. Jadi ini tuh pembacaan sikid itu bacaan ayat Al-Quran ya. Untuk yang bukan beragama Islam, non-Islam,
tahapan ini dapat dilewati. Ya, ini khusus untuk pengantin perempuan dan laki-lakinya yang beragama Islam. Selanjutnya bagian B. Ya, dibuka lagi halaman 25. Nomor 1. Seni bela diri yang dilakukan dalam prosesi palang pintu adalah silat, ya. Seni bela diri silat. Yang pukul di Betawi itu silat. Selanjutnya tahapan kedua pada prosesi palang pintu adalah tadi, ya, setelah arak-arakan kemudian mengucapkan salam, ada bertegur sapa dan berbalas pantun. Nah, ini tahapan keduanya, ya. Setelah diarak kemudian membacakan sholawat dustur, ya. Setelah itu tahapan selanjutnya pengucapan salam, bertegur sapa dan berbalas pantun. Selanjutnya yang ketiga, pembacaan ayat Al-Qur'an dalam palang pintu disebut tadi yang di PG nomor 10 ada pembacaan sike. Nomor 4, jenis pantun yang digunakan dalam prosesi palang pintu adalah pantun jenaka, ya. Selanjutnya nomor 5, berbalas pantun dan main pukul pada palang pintu dilakukan oleh jawara, ya, perwakilan daripada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, itu tadi bagian B, ya. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Nah, silakan dibuka lagi. Untuk yang C, seperti biasa kan, seperti instruksi Ustadz beberapa waktu lalu, untuk jawaban yang C di kertas lembar, ya. Kemudian ditempel di buku paketnya saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan palang pintu? Nah, bisa dilihat di buku paketnya juga ada, ya. Palang pintu merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Betawi yang menggabungkan seni bela diri silat dan pantun. Nah, ini, ya, maksud dengan palang pintu. Nomor 2, apa makna diadakan palang pintu pada prosesi pernikahan Betawi? Jadi maknanya itu sebagai ujian yang harus dilalui pengantin laki-laki untuk meminang pengantin perempuan. Itu dari makna tujuan diadakannya prosesi palang pintu. Selanjutnya yang ketiga, nah, apa makna tahapan adu silat atau main pukulan saat prosesi palang pintu? Nah, ini adalah maksudnya itu suatu tantangan yang harus dilalui oleh pihak pengantin laki-laki. Nah, oleh karena itu, jawara pengantin atau jawab perwakilan daripada pengantin laki-laki harus dapat mengalahkan jawara dari perwakilan pengantin perempuan. Itu, ya, makna tahapan adu silat atau main pukulan. Selanjutnya, tulislah tahapan prosesi palang pintu. Nah, ini tahapannya kurang lebih yang pertama arak-arakan dan membaca sholawat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan salam, pembacaan salam atau pengucapan salam, berbalas pantun, pertunjukan main pukul, pembacaan sike, dan terakhir akad nikah. Selanjutnya nomor 5, apa saja pekerti teladan dalam prosesi palang pintu? Nah, yang pertama itu menunjukkan cara untuk menyambut kedatangan tamu, ya. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga adalah saling mengenal kedua keluarga. Itu, ya, untuk pembahasan soal latihan bab ketiga. Insyaallah di kesempatan yang akan datang minggu depan kita akan lanjut pembahasan soal bab keempat, ya, sekaligus kisi-kisi PTS. Nanti insyaallah minggu depan, ya. Karena tanggal 25 nanti kita akan mengadakan PTS. Nanti kisi-kisinya kita bahas di pertemuan atau kesempatan yang akan datang, ya, sekaligus pembahasan soal bab keempat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Nakhtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.